Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Mak Kunti pada horor penampakan serdadu Belanda di Lawang Sewu. Lawang Sewu terletak di Jalan Pemuda, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lawang Sewu dalam bahasa Belanda, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, digunakan sebagai pusat perkantoran. Sekarang, Lawang Sewu merupakan bangunan museum dan galeri sejarah perkereta-apian. Lawang Sewu merupakan bangunan dengan konstruksi bangunan yang megah dan kokoh. Ini merupakan bukti sejarah bagi bangsa Indonesia ketika melakukan perlawanan dalam bentuk penjajahan yang dilakukan bangsa lain ke Indonesia. Sekarang Mak Kunti berada di depan gedung Lawang Sewu Semarang yang berada di Jalan Pemuda. Inilah guys keadaan lalu lintas di depan gedung Lawang Sewu. Banyak sekali pengunjung yang datang ke sini karena beberapa tahun, 2 tahun semua akses pariwisata ditutup karena masa pandemi COVID-19 guys. Sekarang sudah kembali normal, banyak mobil pengunjung wisata yang berlalu lalang ingin memasuki dan menikmati keindahan gedung Lawang Sewu, dan bahkan ada yang ingin menguak sejarah tentang Lawang Sewu yang begitu megah dan begitu kokoh yang berada di pusat kota Semarang guys. Selain itu, pengunjung juga ingin menguak sejarahnya, adakah misterinya dan bagaimana bentuk perjuangan para pahlawan kita ketika melawan penjajahan. Berdasarkan Denah, Lawang Sewu yang memiliki bangunan yang sangat kuat dan megah itu dibangun pada tahun 1904 yang terdiri dari gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, dan gedung E. Ada lagi yaitu satu ruangan yang digunakan sebagai rumah pompa. Gedung A mempunyai 2 menara yang sama dan memiliki sebuah lorong yang berada di bawah tanah. Gedung tersebut menghadap ke Bundaran Tugu Muda. Perhatikan guys, beberapa pengunjung yang sedang menikmati kenyamanan yang berada di Lawang Sewu, mereka berfoto, kemudian membuat video, dan bahkan ada beberapa orang yang sengaja membuat video yang diabadikan mungkin sebagai media pembelajaran untuk muridnya ataukah sebagai salah satu konten di YouTube bagi YouTuber. Lanjut guys, gedung B berada di belakang gedung A yang mempunyai 3 lantai. Lantai yang ketiga ini digunakan untuk loteng. Nah, di loteng tersebut Mak Kunti pernah diikuti beberapa sosok yang berada di loteng ketika Mak Kunti berkunjung ke Lawang Sewu beberapa tahun yang lalu.
Inilah guys bentuk pintu yang berada di Lawang Sewu yang memiliki keindahan dan artistik sekali guys. Kusennya lebih tebal daripada kusen pada masyarakat umumnya. Bentuk pintu yang ada di Lawang Sewu ini sama persis dengan bentuk pintu yang berada di Omah Londo pada beberapa episode yang lalu. Perhatikan guys, tempat pegangannya itu juga sama persis. Kemudian untuk grendelnya itu sama persis dengan yang ada di Omah Londo guys. Jadi kesimpulannya bentuk bangunan yang ada di Indonesia, terutama bekas penjajahan Belanda, bangunannya itu memiliki bentuk yang hampir sama, baik itu temboknya, kusennya, maupun arsitektur dari bangunannya hampir sama guys. Karena beberapa tempat yang pernah Mak Kunti kunjungi memang memiliki kesamaan pada bangunan bekas penjajahan Belanda. Sampai di lokasi ini Mak Kunti belum melihat penampakan yang ada di Gedung Lawang Sewu guys. Mungkin nanti akan menjumpai di tempat-tempat yang lain. Perhatikan guys, di sebelah bawah itu ada sejenis pertunjukan musik guys. Kembali ke Gedung Lawang Sewu guys. Memang Gedung Lawang Sewu ini merupakan peninggalan penjajahan Belanda dan juga memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada waktu itu banyak terjadi perebutan kekuasaan dari Belanda. Dari penjajahan Belanda direbut Indonesia, kemudian datang lagi penjajahan Jepang, yang mana penjajahan ini memiliki sifat yang lebih kejam, lebih keji dari penjajah Belanda guys. Penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, apapun bentuknya, bahwa penjajahan itu menyisakan hal-hal yang sangat menyakitkan, menyedihkan, bahkan menyengsarakan kehidupan bagi bangsa Indonesia karena dijajah oleh bangsa lain. Walaupun begitu, bentuk perjuangan melawan para penjajah sekarang sudah dapat dicapai dengan kemerdekaan yang diperoleh pada tahun 1945. Itulah guys gambaran mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan dari bangsa lain. Baiklah guys, kembali kepada Gedung Lawang Sewu. Ruang bawah tanah di Gedung Lawang Sewu Semarang, menurut guide yang mengantar Mak Kunti sebagai pemandu wisata, mengatakan bahwa bangunan bawah tanah diperuntukkan untuk saluran pembuangan air. Hal ini mempunyai dampak yang positif pada bangunan di atasnya. Masih menurut keterangan guide tersebut atau pemandu wisata tersebut, dampak dari saluran air yang berada di bawah akan mempunyai dampak positif, yaitu membawa hawa yang dingin di ruang di atasnya, karena Semarang terkenal dengan
suhu yang lumayan panas. Dampak dari saluran air yang berada di bawah tanah itu juga dirasakan bagi pengunjung ketika berada di lantai di atasnya, karena pengunjung merasa tidak kepanasan seperti yang mereka kira kalau memang betul-betul Semarang itu panas. Tetapi ketika memasuki ruangan ini, yang dirasakan Mak Kunti tidak terlalu panas, guys. Selanjutnya Mak Kunti menaiki tangga untuk menuju lantai di atasnya, guys. Ada apa lantai di atas atau lantai kedua? Adakah misteri yang akan kita temui, ataukah kita tidak mendapatkan apa-apa? Tapi Mak Kunti tetap yakin bahwa di sini ada sesuatu hal yang menggelitik dan membuat penasaran Mak Kunti. Inilah, guys, ruangan yang memajang beberapa foto dan sejarah-sejarah sejak berdirinya Lawang Sewu dan pembangunan Lawang Sewu dari gedung A, B, C, D, dan E. Setelah Jepang datang ke Indonesia dan berhasil mengalahkan Belanda, semuanya dikuasai oleh Jepang yang terkenal sangat kejam dibanding penjajah Belanda. Ruang bawah tanah yang semula berfungsi sebagai saluran pembuangan air berubah menjadi penjara bawah tanah untuk serdadu Belanda dan penduduk, sekaligus menjadi kuburan. Menurut sejarah, sejak Jepang atau juga yang dikenal dengan Nippon menguasai Lawang Sewu, Jepang membangun lagi penjara dengan ukuran yang sangat kecil, guys. Penjara yang pertama memiliki tinggi hanya 50 cm yang diberi nama dengan penjara jongkok. Dan penjara yang kedua berukuran 1 meter persegi. Penjara jongkok mengisahkan kekejaman Jepang kepada para tahanan karena mereka harus berjongkok di ruangan tersebut dengan air sebatas leher, guys. Bisa dibayangkan penjara yang hanya memiliki luas sekecil itu dan masih diberi air sebatas leher. Sedangkan penjara satunya lagi diisi sekitar 8 orang dalam keadaan setengah jongkok dan dalam keadaan posisi yang berdesak-desakan. Hal ini berdasarkan keterangan dari guide yang mengantar Mak Kunti ketika menyelusuri gedung Lawang Sewu. Menurut catatan sejarah yang tertulis pada sejarah di gedung tersebut, pernah terjadi pertempuran, yaitu pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober tahun 1945 yang terkenal pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran antara Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidabutai dari Jepang, guys. Untuk memperingati dan mengenang jasa para pejuang di Semarang dalam pertempuran 5 hari di Semarang, maka dibangunlah
monumen yang berada di lokasi atau di depan Gedung Lawang Sewu, tepatnya di belakang lokomotif yang dipajang itu, guys. Perhatikan di situ ada lokomotif yang dipajang dan di belakangnya ada monumen tentang perjuangan rakyat Semarang melawan penjajahan Jepang. Pada monumen tersebut tertulis rangkaian-rangkaian kata-kata mutiara yang berbunyi, "Jiwamu bagaikan sayap pendukung cita-cita bangsa, raga bagaikan alas kemerdekaan Nusa." Itulah, guys, kata-kata mutiara yang mengandung amanat yang begitu dalam yang tertuliskan di monumen tersebut, yang mana monumen itu atau tulisan yang terpasang di situ memiliki makna yang sangat dalam untuk disampaikan kepada generasi muda, sehingga generasi muda tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Karena harus dan tidak boleh meninggalkan perjuangan pahlawan dalam rangka mencari kemerdekaan bangsa Indonesia ini, guys. Selain monumen yang berada di lokasi Gedung Lawang Sewu, dibangun pula sebuah monumen yaitu Tugu Muda Semarang yang berada di depan Gedung Lawang Sewu, guys. Ketika Mak Kunti memasuki lorong ini, ada sebersit atau sekelebat sosok yang berpakaian putih, guys. Kemudian Mak Kunti mengabaikan penampakan tersebut dan menaiki tangga ke lantai 3 di gedung B. Karena Mak Kunti beberapa tahun yang lalu pernah mengunjungi tempat ini dan sampai ke puncak menaranya. Tetapi saat ini ternyata pintu yang memasuki gedung B lantai 3 tertutup, guys, ditutup dengan pintu besi dan bertuliskan peringatan bagi pengunjung. Demi keselamatan dan keamanan bersama, gedung B lantai 3 ditutup untuk sementara waktu guna proses perbaikan. Padahal di gedung itulah, guys, Mak Kunti betul-betul merasakan aura yang mistis, sehingga mengundang Mak Kunti untuk kembali ke ruangan tersebut. Tetapi ternyata ruangan itu ditutup. Ini Mak Kunti cerita pada pengalaman beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun berapa ya itu, Mak Kunti mengunjungi tempat ini dan dapat dengan jelas ketika memasuki tangga ini Mak Kunti sudah dihampiri sosok serdadu Belanda dengan pakaian lengkap beserta senjata laras panjangnya, guys. Serdadu Belanda itu selalu mengikuti Mak Kunti kemanapun Mak Kunti berjalan, selalu di belakang dan kadang-kadang bahkan seakan-akan mencegat langkah Mak Kunti ketika akan memasuki ruangan-ruangan yang lain, guys. Sampai ke pintu gerbang Mak Kunti mau pulang di ruang exit itu, serdadu Belanda masih mengikuti terus sampai Mak Kunti menjauh dari gedung tersebut, guys.
Selain sosok dari serdadu Belanda lengkap dengan pakaiannya, ada lagi seorang anak kecil yang berlarian di gedung B lantai 3, guys. Hal ini Mak Kunti ceritakan kepada guide yang mengantar, dan dia membenarkan apa yang Mak Kunti lihat itu ternyata sesuai dengan cerita yang pernah ataupun yang pernah dilihat dari guide yang mengantar Mak Kunti pada penelusuran gedung Lawang Sewu di Semarang tersebut, guys. Sosok serdadu Belanda yang mengikuti Mak Kunti kemungkinan arwah dari serdadu Belanda yang dibantai oleh tentara Jepang, karena memang adanya perebutan kekuasaan. Tentara Jepang membantai semua dari serdadu-serdadu Belanda yang berada di gedung Lawang Sewu tersebut, guys. Sampai di luar gedung pun sosok serdadu Belanda itu mengikuti Mak Kunti ketika akan keluar dari gedung Lawang Sewu, sehingga Mak Kunti merasa risih juga kenapa serdadu Belanda itu selalu mengikuti Mak Kunti, baik dari pintu yang masuk ke lantai 3 di gedung B, memasuki ruangan-ruangan yang lain, dan sampai keluar dari gedung Lawang Sewu. Serdadu Belanda itu selalu mengikuti Mak Kunti dari belakang, guys. Hal ini yang menjadikan Mak Kunti merasa harus berhati-hati. Jangan-jangan serdadu Belanda tadi memiliki niat yang jelek kepada Mak Kunti dan rombongan Mak Kunti pada saat mengadakan penelusuran di gedung Lawang Sewu yang berada di Semarang. Itu tadi cerita mengenai serdadu Belanda. Dan ketika Mak Kunti memasuki area ini, serdadu Belanda pun juga mengikuti Mak Kunti dari belakang, guys. Kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, di sungai inilah, guys, yang membuat Mak Kunti seakan-akan menangis, karena sungai ini dulu mengalir darah para pejuang kita yang merebut gedung Lawang Sewu, dibuang di sungai kecil ini, guys. Beberapa tumpukan tubuh yang penuh darah tertumpuk di sungai tersebut. Airnya bukan mengalir seperti ini, guys. Dulu mengalir darah manusia. Mak Kunti bisa mencium bau anyir atau dalam bahasa Jawanya bau amis, yang disebabkan karena banyaknya darah yang mengalir di sungai tersebut, guys. Apa yang Mak Kunti lihat? Mak Kunti ceritakan kepada guide tersebut, dan guide tersebut hanya mengiyakan dan mengangguk. Guide tadi bertanya, apakah masih
diikuti oleh serdadu Belanda? Mak Kunti menjawab iya, karena kemanapun Mak Kunti berjalan, serdadu Belanda itu selalu mengikuti Mak Kunti, tetapi auranya itu tidak aura negatif guys, maksudnya serdadu Belanda itu tidak jahil ataupun jahat kepada Mak Kunti, tidak. Dia hanya mengikuti Mak Kunti, berjalan menyusuri beberapa lokasi atau ruangan-ruangan yang berada di dalam maupun di luar gedung Lawang Sewu. Perhatikan guys, sungai itu sekarang mengalir air yang jernih dengan kondisi lingkungannya lumayan bersih. Di sebelah gedung dari sungai tadi, dulu Mak Kunti menemui kucing yang berwarna hitam dengan tatapan mata yang misterius. Tetapi kucing itu tidak dijumpai lagi ketika Mak Kunti hunting yang ketiga kalinya di gedung Lawang Sewu guys. Perhatikan guys, di sungai ini dulu banyak sekali jenazah-jenazah para pejuang kita yang dibuang di sini dan dibiarkan begitu saja. Inilah guys cerita horor penampakan serdadu Belanda yang diceritakan oleh Mak Kunti untuk hunting yang ketiga kalinya. Karena hunting ketiga kalinya ini maunya Mak Kunti masuk ke lantai 3 di gedung B, namun ternyata lantai 3 tersebut ditutup untuk umum guys. Nah, lantai 3 ini ketika itu Mak Kunti masuk pada tahun 2018 dan bisa naik ke lantai 3 dan dapat memandang pemandangan di kota Semarang guys. Sampai di sini dulu guys perjalanan Mak Kunti di gedung Lawang Sewu yang berada di kota Semarang. Kita akan ke parkir mobil. Disinilah parkir untuk pengunjung di gedung Lawang Sewu guys. Sampai ketemu lagi dengan cerita-cerita horor, misteri dan mengandung sejarah yang bisa diberikan kepada anak didik maupun diberikan kepada anak-anak kita sehingga tidak bisa melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mak Kunti.